Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Pranajaya Kusuma dengan NIM 2309106128 dari kelas Informatika C2. Di sini saya akan mempresentasikan dari modul pertama, Orsikom atau yang bisa disebut dengan Organisasi dan Arsitektur Komputer. Apa yang disebut dengan komputer? Jadi, definisi komputer menurut Sandres pada tahun 1985 itu adalah komputer sebagai elektronik untuk memanipulasi data secara cepat dan tepat dengan otomatisasi proses. Namun, menurut Robert H. Blismar pada tahun 1985, komputer adalah alat elektronik yang mampu menerima input, memproses data, menyimpan instruksi dan hasil pemrosesan, serta memberikan output dalam bentuk informasi. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah mengelola data untuk menghasilkan informasi sehingga tidak perlu didukung oleh elemen-elemen yang terdiri dari perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan brainware. Apa sih yang dimaksud dengan hardware? Hardware itu adalah komponen fisik seperti CPU, memori, perangkat, input-output. Contohnya pada dalam gambar ini, untuk yang input itu seperti mouse, keyboard juga, yang di Indomaret itu, dan yang output itu seperti handset, terus printer, monitor, dan lain sebagainya, masih banyak. Untuk software itu yang di dalam untuk software, program yang memberikan instruksi untuk dijalankan oleh perangkat keras, seperti contohnya aplikasi Chrome, Office, Zoom, Canva, WhatsApp, itu termasuk dari software. Dan brainware itu adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer seperti saya ini yang sedang menggunakan laptop saya untuk mempresentasikan ini. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari tiap komponen saling terkait, seperti bagian CPU, monitor, prosesor itu terletak dalam motherboard, dan itu menjadi 3 bagian penting, seperti CPU atau yang bisa disebut dengan prosesor, kedua memori atau bisa disebut dengan RAM dan ROM, yang ketiga input dan output. Seperti yang bisa dilihat di sini, ini adalah gambaran dari struktur komputer. Pada gambar struktur komputer ada yang namanya input device. Apa itu input device? Input device perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Dan ada juga output device. Output device itu perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengelolaan data. Keluaran input device perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengelolaan data. Keluaran dapat berupa hard copy, soft copy, ataupun berupa suara. Apa itu I/O ports? Bagian ini dapat digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Peralatan input dan output di atas terhubung melalui port ini. Lalu ada juga CPU atau bisa disebut dengan Central Processing Unit, merupakan otak sistem komputer dan memiliki 2 bagian fungsi operasional, yaitu ALU dan CU. Apa itu ALU? ALU itu adalah sebagai pusat pengelolaan data dan CU adalah sebagai pengontrol kerja komputer. Dan ada juga memori. Apa fungsinya memori?
Memori berfungsi untuk menyimpan data dan program. Memori beraneka tipe, dari yang tercepat aksesnya sampai yang terlambat. Contohnya seperti dan HDD. Yang termasuk cepat itu adalah SSD dan yang lambat adalah HDD. Dan di situ juga terdapat database. Database adalah jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Karena pada suatu saat tentu masing-masing saluran hanya dapat membawa satu bit data, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar database ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Sifatnya bidirectional, artinya CPU dapat membaca dan menerima data melalui database ini. Database biasanya terdiri atas 8, 16, 32, atau 64 jalur paralel. Ada juga yang bisa disebut dengan address bus. Address bus digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan dituliskan atau dibaca. Address bus biasanya terdiri atas 16, 20, 24, atau 32 jalur paralel. Untuk contoh address bus dan database itu seperti ini. Contoh address bus adalah port NVMe atau yang bisa disebut dengan Non-Volatile Memory Express. Yang kedua port SATA, dan yang ketiga SATA versus NVMe disebut dengan port NVMe. SSD NVMe atau yang bisa disebut dengan Non-Volatile Memory Express berkomunikasi langsung dengan CPU. Sistem menggunakan soket PCIe. Pada dasarnya, SSD ini memungkinkan memori flash beroperasi sebagai SSD secara langsung melalui soket PCIe tanpa harus menggunakan driver komunikasi SATA yang jauh lebih lambat daripada NVMe. Untuk SATA adalah antarmuka bus komputer yang menghubungkan adaptor bus host ke perangkat penyimpanan massal seperti hard disk, drive, dan optical drive. SATA mendukung pengaturan untuk memungkinkan suatu port pengontrol untuk mengelola hingga 15 perangkat penyimpanan. Dan yang terakhir, SATA versus NVMe. Dalam hal teknologi penyimpanan yang unggul, NVMe dan data kelas tersendiri. Bahkan dalam sekilas, perbedaan performa NVMe dan SATA sangatlah signifikan. Driver komunikasi dan antarmuka antara NVMe dan SATA sangat berbeda. Hal ini karena SATA menggunakan driver AHCI yang didesain untuk hard disk drive atau HDD dengan teknologi berputar, sementara driver NVMe secara khusus didesain untuk SSD yang tadi saya sebutkan dengan teknologi flash. Di samping itu, NVMe mampu memanfaatkan soket PCIe guna mengomunikasikan antarmuka penyimpanan dan CPU sistem untuk keuntungan lebih. Untuk kontrol bus itu ada USB. Salah satu penerapan kontrol bus yang ada di USB atau Universal Serial Bus. USB adalah antarmuka plug dan play yang memungkinkan komputer berkomunikasi dengan peripheral dan perangkat lainnya. Perangkat yang dihubungkan dengan USB mencakup berbagai macam hal, mulai dari keyboard, mouse, hingga pemutar musik dan flash drive. USB juga dapat digunakan untuk menyalurkan data ke perangkat tertentu seperti menyalakan ponsel pintar dan tablet serta mengisi daya baterai. Yang kedua, kabel USB. Kabel USB tersedia dalam berbagai panjang dari beberapa inci hingga lebih dari 16 kaki.
Panjang maksimum kabel USB adalah 16 kaki 5 inci untuk perangkat berkecepatan tinggi. Ada juga berbagai jenis kabel USB seperti yang telah disebutkan di atas yang tadi. Ada juga berbagai jenis kabel USB seperti yang saya sebutkan tadi. Ada berbagai juga kecepatan transfer 2.0 dan 3.0. Kabel ekstensi USB dapat dihubungkan ke salah satu ujung kabel USB sehingga memperpanjang sambungan. Namun hindari perpanjangan kabel melebihi jarak transfer data USB maksimum 16 kaki 5 inci, kecuali jika menggunakan hub USB untuk meningkatkan sinyal. Kesimpulan, komputer adalah sistem yang terdiri dari hardware, software, dan firmware yang saling terkait. CPU, memori, dan perangkat input atau output adalah komponen utama yang bekerja dalam struktur komputer. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.